Shalom Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Ibadah malam akhir tahun di HKBP Resort Raja Wali dengan topik Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita berkumpul tepatnya pada akhir tahun 2020 ini. Hanya beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Pada akhir tahun ini kita perlu melihat kembali perjalanan hidup kita yang telah kita lalui. Lalu kita berhenti sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan kita. Ya Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saat ini kita akan memulai ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Tahun akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Marilah kita bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan 4. Hatiku gemar memuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang akan bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa Tuhan yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 562 ayat 1 dan 2, Semua Suku Bangsa. Semua suku bangsa muliakan Tuhan-Mu. Semua suku bangsa agungkan Tuhan-Mu. Besar kasih setia-Nya kepada umat-Nya, serta kemurahan-Nya kekal selamanya. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diangkat dari Konvensi HKBP tahun 1951, pasal yang pertama tentang Allah. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu esa. Itulah Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang maha kuasa, yang keberadaannya tidak terselami, yang tidak berubah, yang maha kudus, pemarah terhadap orang yang tidak tunduk kepada firman-Nya, yang maha tahu, yang hatinya benar, setia, yang menyatakan dirinya pencipta segala sesuatu, yang memenuhi langit dan bumi, yang memelihara, yang pemurah, sumber kehidupan, berkat dan kebahagiaan, yang memerintah, raja dari segala raja dan Tuhan dari segalanya, maha pemurah, pengasih, pengampun, juru selamat yang hukumnya benar, yang menang, yang membangkitkan, pemersatu, yang gembala, pembela, sumber dari segala pengetahuan. Dia jugalah yang menguasai sejarah dan kematian. Dengan pengakuan ini kita menekankan bahwa Allah senantiasa dekat, campur tangan, bekerja, mengatur dan menghakimi kehidupan setiap orang, kaum, bangsa dan segala ciptaan di seluruh penjuru dunia ini. Karena itu hanya Allah saja yang disembah, yang dipercayai, yang dituruti. Kita harus lebih takut, lebih mengasihi dan lebih yakin kepadanya daripada kepada yang lain yang ada di bumi ini. Ajaran yang meniadakan Allah dan keberadaannya, demikian juga yang mengalahkan ciptaan Allah, kita tolak. Kita juga menolak segala ajaran dan kebiasaan yang menyembah iblis dan kuasa kegelapan. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681,
ayat 1, ku datang sujud. Refleksi akhir tahun. Malam hari ini adalah malam yang terakhir pada tahun 2020 ini. Sesaat lagi kita akan melewati tahun 2020 dan kita memasuki tahun baru 2021. Berbagai macam perjalanan hidup yang telah kita lewati pada tahun 2020 bagaikan roda yang selalu berputar. Kadangkala penderitaan datang menghampiri, tetapi sukacita juga datang kembali. Kita diperbolehkan Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan kita, menuai hasil dari yang kita kerjakan. Kita dapat memberangkatkan anak-anak kita untuk menggali ilmu dan berbagai macam yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Melalui semuanya itu, kita layak bersukacita karena kita diberi kesempatan hingga pada akhir tahun ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih sayang-Mu menuntunku. Kaulah ku puja sepanjang hidupku. Ku tetap senang bersama-Mu, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi. Kau menghantarku sampai ku tiba di akhir jalanku di surga rumah-Mu, ya Allahku. Pada tahun ini kita menghadapi suatu peristiwa yang memilukan hati, yaitu COVID-19 yang mengakibatkan banyak orang yang ketakutan, bahkan telah banyak yang meninggal dunia. Situasi perekonomian kita juga hingga pada saat ini masih dalam keadaan terpuruk. Bahkan dampak dari COVID-19 juga sampai pada gereja. Banyak gereja yang tidak boleh merayakan Natal karena harus terbatas jumlah orang yang dapat berkumpul. Oleh karena itu, marilah semakin giat untuk berdoa kepada Tuhan kita agar COVID-19 segera berlalu dari dunia ini, agar seluruh umat yang terkena virus corona dapat sehat kembali, hingga dunia ini akan pulih kepada kehidupan yang lebih baik untuk memasuki tahun baru, tahun 2021. Terkadang imanku mulai goyah, nikmat dunia selalu menggodaku. Namun ku tetap di Kau juru selamat. Ku teguh di jalan hidupku,
saudara-saudara seiman di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Rancangannya adalah rancangan yang ajaib. Itulah yang selalu diperbuat Tuhan bagi kita. Yakin dan percayalah akan firman Tuhan. Jadikanlah firman-Nya sebagai penopang dalam perjalanan hari-hari kehidupan kita. Seperti Bapa terhadap anaknya, Tuhan mengasihi diriku. Tiada berhenti pertolongannya, itulah janjinya padaku. Dan bahagia hidupku. Firman Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Berharaplah kepada Tuhan, janganlah gentar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berjalanlah dalam iman yang kokoh kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 3, Ia Juru Selamatku. Tuntutlah hatiku dekat kepadamu, langkah dan hidupku teladan bagiku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anakmu. Firman Tuhan yang menjadi epistel di kebaktian akhir tahun ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 89 sampai ayat 96. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyinya. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku. Sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya.
Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 2, Firman-Mu Tuhan Allahku. Yesus, lihatlah hamba-Mu, pelihara hidupku, dan teguhkanlah imanku dalam roda jiwaku, dan kuburkanlah hatiku melakukan firman-Mu. Wahai Maria yang selalu haus akan firman-Mu. Bersama-sama saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat pertama, Tuhan beri pertolongan. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupmu, diberinya pengharapan di tiap langkahmu, walau terkadang ragu iman percayamu. Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, saya mengucapkan untuk kita semua di akhir tahun ini selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021. Berita sukacita firman Tuhan untuk kita pada ibadah akhir tahun 2020 ini tertulis dalam surat Rasul Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai ayat 25. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua
Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah mengikutinya dengan baik. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Hingga sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing, saat ini kita berada di penghujung tahun 2020. Dan tidak lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru 1 Januari tahun 2021. Di saat-saat seperti ini sangatlah penting kita merenungkan sejenak perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2020 ini. Mungkin saja dalam 1 tahun ini ada banyak rezeki untuk kita. Kita mendapatkan promosi jabatan, kita sukses dalam pekerjaan, sukses dalam karir, dan berkat-berkat jasmani lainnya yang kita terima dari Tuhan. Sebaliknya, ada banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri, yang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan hidup, krisis ekonomi, kehancuran usaha, pergumulan dalam rumah tangga, dan kesukaran-kesukaran hidup lainnya. Khususnya karena pandemi COVID-19 ini, tentu banyak kesusahan dan kesedihan yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Dari mulai bulan 3 tahun ini, bulan Maret yang lalu, hingga di penghujung akhir tahun ini, belum juga berakhir, dan vaksin daripada pandemi COVID-19 ini belum dibagikan kepada masyarakat luas. Banyak yang sudah kehilangan pekerjaan, anak-anak sekolah di rumah masing-masing, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang selama ini kita tunjukkan di dalam persaudaraan yang rukun, saling mencintai, bersalaman, berkumpul, bersenda gurau, dan lain sebagainya. Karena pandemi COVID-19 ini, maka semuanya itu menjadi tidak bisa kita lakukan dalam rangka pemutusan mata rantai penularan pandemi COVID tersebut. Terkadang saudara-saudara, banyak yang sudah pesimis, banyak yang sudah hilang pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Namun pada kesempatan ini, di akhir tahun 2020 ini, kita mau katakan bahwa seperti apapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita alami saat ini, bahwa dunia ini memang sedang berubah. Perubahan itu sendiri terus mengalir dan tidak ada yang tetap. Itulah ungkapan seorang filsuf Yunani, Herakleitos, yang menggulirkan istilah pantare. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun di alam semesta yang bersifat tetap, yang bersifat permanen.
Itu artinya semuanya berubah. Namun demikian saudara-saudara, dari sudut pandang Alkitab, kita dapat melihat hal yang berlawanan dengan apa yang dikatakan filsuf Yunani tersebut. Melihat nats hari ini, Rasul Petrus menyampaikan suatu gagasan yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu bahwa firman Tuhanlah yang tetap untuk selama-lamanya. Semuanya akan berubah, akan berakhir, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Penekanan gagasan atau ide yang luar biasa ini justru dipertentangkan dengan segala sesuatu yang hidup, yang pada hakikatnya sama seperti rumput, Bapak Ibu, saudara-saudara. Yang dikatakan bahwa rumput itu akan kehilangan kemuliaannya, dia juga akan kering, dia akan gugur, Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ayat 23 nats ini dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup dikatakan adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Dan dalam hidup orang-orang percaya, firman itu bekerja, firman itu berkarya untuk penebusan orang-orang berdosa dan berkuasa menjadikan hidup mereka menjadi hidup yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa firman ada dalam penebusan. Firman yang hidup, firman yang kekal itu justru bekerja di dalam diri orang-orang berdosa. Salah satu penekanan kitab 1 Petrus adalah penebusan orang-orang berdosa, yaitu dari cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, yang mereka warisi dari nenek moyang, yang justru dikerjakan oleh Allah dengan cara yang mahal. Mahalnya tidak dapat diukur dengan barang materi. Dalam hal penebusan itu dilakukan oleh Allah bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, melainkan dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Darah Kristus yang dicurahkan di kayu salib di bukit Golgota. Dan berkat penebusan itu kita sambut dengan iman kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Juga kita sambut dengan ketaatan kepada kebenaran, yaitu firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikut bahwa kuasa firman menjadikan kita hidup dalam hidup yang baru. Di samping itu kuasa firman juga bekerja untuk kelahiran kembali hidup baru yang tidak terjadi bukan karena dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat 23 tadi. Karena orang-orang Kristen sudah menerima kebenaran Injil, jiwa mereka disiapkan untuk kasih yang menjadi ciri seluruh keluarga Kristen. Mereka sekarang memiliki kehidupan baru, kehidupan atas kodrati yang dilahirkan bukan oleh benih yang panah seperti dalam kelahiran biasa, melainkan benih yang tidak panah
dari firman Tuhan. Petrus menguatkan pendapatnya itu dengan mengutip Perjanjian Lama dan memberikan tafsiran Kristen dengan menjelaskan bahwa firman Tuhan di situ adalah firman Injil. Saudara-saudaraku, ketaatan hidup akan menghasilkan kemurnian hidup karena telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Hendaklah kita bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati kita. Ketaatan kepada firman akan berdampak kepada kasih yang tulus, kasih yang ikhlas terhadap sesama Kristen, yang hendaknya itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan mendalam, artinya dengan segenap hati. Dasar untuk kasih yang demikian ialah orang yang berasal dari surga, yang dijadikan dengan perantaraan firman Allah yang hidup dan yang kekal. Petrus menyamakan firman Allah yang dapat melahirkan kembali dengan pengabaran Injil. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus yang ada di rumah masing-masing, di dalam ayat 22 sebelum nats ini disebutkan, karena kamu telah menyucikan dirimu. Petrus mengacu kepada kesungguhan dari pertobatan umat Tuhan, suatu kenyataan yang disadari oleh para pembacanya pada waktu itu. Mereka benar-benar telah diubah dengan menyucikan diri. Perubahan hati itu telah menghasilkan kasih persaudaraan yang tidak munafik. Saudara-saudara, kini Petrus mendorong umat Tuhan untuk mengikuti dan melaksanakan prinsip yang sama. Dikatakan, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan ayat 23 sampai 25, kamu telah dilahirkan kembali, dilahirkan oleh firman Allah. Sekalipun menurut pikiran manusia, suatu perubahan yang hanya dihasilkan oleh firman Allah, namun untuk penguatan dasarnya, Petrus mengutip penegasan Yesaya bahwa kesatuan yang rupanya rapuh dan tidak kelihatan ini, firman Allah akan lebih abadi dari segala gejala alamiah yang ada. Dan inilah firman yang memberikan makna kepada iman kita, kepada diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menyucikan diri harus punya tujuan yang baik. Penyucian diri yang baik dilakukan melalui ketaatan kita kepada kebenaran Tuhan. Ketika kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan mengalami penyucian dari Tuhan. Kata kerja menyucikan atau membersihkan berhubungan dengan erat dengan kata suci dan kesucian, yang berhubungan kembali ke apa yang Petrus tuliskan dalam beberapa ayat sebelumnya. Melalui komitmen kepada Yesus dan melalui baptisannya yang dapat kita bandingkan dalam 1 Petrus ayat 3, pasal 3 ayat 21 dan 22, orang Kristen telah menyucikan dirinya dengan menetapkan dirinya diasingkan untuk Tuhan, dan mereka melakukannya dengan menuruti kebenarannya. Sesungguhnya orang-orang percaya telah mengalami penyucian atau pengudusan oleh darah Yesus Kristus, sehingga itulah yang membuat kita hidup dalam hidup yang baru atau dalam hidup kelahiran kembali. Semuanya itu dikerjakan oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Dengan status sebagai manusia baru, kita terpanggil untuk mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, dan dengan mengasihi
yang satu dengan yang lain dengan segenap hati. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, penyucian hidup kita adalah demi membangun hubungan persaudaraan kita yang rukun dan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan baru atau kelahiran umat percaya tersebut adalah karena firman, karena benih yang tidak fana, yang hidup dan yang kekal. Ini berarti setiap umat percaya memiliki pengharapan akan hidup yang kekal yang sudah dipersiapkan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang baru kita rayakan peringatan hari kelahirannya. Karena itu jika kita ingin menikmati hidup yang berkualitas atau ingin memiliki hidup yang kekal, maka kita harus percaya kepada firman, sebab firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Hanya firman yang menyanggupkan kita mengalami hidup yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Kini kita berada, saudara-saudaraku, di penghujung tahun 2020. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, 1 Januari. Tahun yang kita doakan, kita harapkan menjadi tahun anugerah bagi setiap orang, bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun kita sadar bahwa kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 2021 yang akan datang. Tetapi kita percaya akan janji-janji Allah melalui firman-Nya, bahwa orang siapa yang percaya kepada firman yang hidup, yaitu Yesus itu sendiri, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, tahun berganti memang dengan tahun yang baru. Tahun 2020 menjadi tahun 2021. Sebentar lagi kemudian tahun 2022, 2023 sampai kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tetapi satu hal yang kita ingat, bahwa firman Allah kekal, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Kasih-Nya tidak akan berubah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih-Nya juga yang akan menyertai kita di tahun yang baru, tahun 2021. Demikian seterusnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari kehidupan kita, dari diri kita sendiri adalah mari kita mengandalkan Tuhan. Kalau kekuatan kita sendiri menjalani tahun yang baru, kita tidak akan mampu. Tetapi firman Tuhan yang kita percayai, yang kita tahu, yang kita memiliki komitmen penyerahan diri secara totalitas kepadanya, akan menuntun kita menjalani tahun 2021 yang akan datang sebentar lagi. Kita percaya bahwa di dalam tahun ini, ketika kita menghadapi dari awal tahun sampai akhir tahun ini pandemi COVID-19 yang merusak dan banyak membatasi kehidupan kita, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Itulah yang harus kita imani, kita percayai. Mengakhiri tahun 2020 ini, menyambut tahun baru tahun 2021, kita memiliki firman Tuhan, kita memiliki Tuhan yang luar biasa menyertai kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sebuah buku 1500 cerita bermakna, saya mengutip sebuah cerita. Seorang ibu dan putrinya yang berumur 4 tahun sedang bersiap-siap untuk istirahat malam.
Si kecil takut akan kegelapan, demikian juga ibunya yang pada waktu itu hanya sendiri bersama putrinya. Ibunya mencemaskan keselamatan mereka. Ketika terlihat ada terang bulan di halaman rumah mereka, anak kecil tersebut mengamatinya melalui celah jendela. "Mami," tanya si kecil kepada ibunya, "apakah Mami bulan itu cahaya Allah?" "Ya," kata ibunya. "Dan cahaya Allah itu selalu bersinar." Demikian kata ibunya selanjutnya. Lalu dari kepolosan imannya sebagai seorang anak, si kecil mengatakan sesuatu yang mengusir ketakutan ibunya. "Baik," kata si kecil, "selama Allah tetap terjaga, saya tidak takut." Saudara-saudara, seperti yang dikatakan para penyair dan pemazmur, selama Allah bertahta di dalam surganya, maka segala sesuatu di bumi terjamin. Itulah yang harus kita percayai, bahwa mata Tuhan, cahaya Tuhan, terang Tuhan selalu menuntun perjalanan hidup kita, bahkan di tahun 2021 dan perjalanan-perjalanan selanjutnya. Firman Allah dalam Mazmur 119 ayat 150, "Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami percaya bahwa firman Tuhan, kasih Allah kekal untuk selama-lamanya. Kalau yang di dunia ini adalah sesuatu yang akan berakhir, seperti rumput yang akan kering dan gugur. Tetapi kasih setiamu, firman-Mu untuk kami adalah kekal selama-lamanya, yang menjaga kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Sepanjang tahun 2020 ini, di dalam suka dan duka kehidupan yang kami alami, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan kami, mengiring kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Secara khusus dalam menjalani kehidupan yang harus melawan pandemi COVID-19 ini, yang sudah hampir 1 tahun terjadi di negara kami ini. Tapi kami yakin dan percaya, Immanuel, Allah beserta kami, Engkau menyertai kami menjalani tahun ini dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Ya Tuhan, terpujilah atas segala kebaikan-Mu di tahun 2020 ini. Tahun ini akan kami akhiri tidak terlalu lama lagi, sebentar lagi Tuhan, kami akan memasuki tahun yang baru, tahun yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami berdoa, kiranya tahun baru, tahun yang akan datang, menjadi tahun berkat bagi kami semuanya. Lindungi kami ya Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami akan berkata selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang tahun 2021. Dengan penyertaan Tuhan, kami akan menjalani tahun depan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, di dalam keyakinan teguh hanya kepada Tuhan saja. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita, nats persembahan kita dari Mazmur pasal 50 ayat 23a. Demikian bunyinya, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan
kepadanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 755 ayat 1 dan kita mengumpulkan persembahan kita. Kasih setiamu tiada bertara, dikala suka atau duka pun. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada teranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Jemaat yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera, dan terimalah
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih yang ada di rumah masing-masing, kami di sini mewakili Majelis HKBP Resort Raja Wali dengan seluruh petugas ibadah dan juga Korintus Crew mengucapkan kepada kita semuanya selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut tahun baru 2021. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.